semenjak saya ada di sini, Miss, dari SMP, SD itu saya literally bener-bener yang nggak pernah ikut lomba apapun. Tapi ketika saya masuk SMA Gips, saya tuh bener-bener dituntun, maksudnya kayaknya passion kamu di sini nih, mending kamu coba ikut lomba ini, kayak gitu. Saya kira orangnya di sini bakal sombong-sombong kayak gitu kan, Miss ya. Ternyata mah orangnya di sini jauh yang saya dari bayangin nih. Ternyata humble semua, asik ya, receh. Ceweknya saya kurang inget gitu nah. Soalnya kan saya biasanya ingetnya sama Allah, nggak sama cewek kayak gitu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Big Bincang Inspirasi Gips. Pemirsa, kali ini bersama Rara di sini dan kali ini adalah episode kedua untuk podcast kita. Dan kali ini kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Ada Ketua Sogips dan juga Sogips. Nanti kita tanyakan bagaimana perkenalannya, kemudian bagaimana kabarnya. Tapi sebelum itu kita coba tanya dulu kabarnya bagaimana nih untuk Wakil Ketua Sogips. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Askia. Udah menduduki kelas 12. Saya sebagai Wakil Ketua Sogips. Oke, yang sebelahnya lagi boleh silakan lanjutkan. Selamat sore nih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Huzairi. Saya kelas 12 dari jurusan IPA nih, dari Natural Science. Natural Science, oke. Boleh perkenalkan diri, siapa ini yang Ketua Sogips dan mana yang Wakil Ketua Sogips? Iya. Mungkin dari saya dulu nih, saya adalah Ketua Sogips. Mungkin yang belum tahu Sogips itu apa sih, kayak mungkin di sekolah lain tuh OSIS sih lebih tepatnya. Oke. Mungkin bisa ke Askia katanya. Kakak Askia silakan. Kalau saya sih lebih Wakil Ketua Sogipsnya, partner dia gitu, Miss. Ya yang biasa di luar tuh biasanya OSIS sih. Cuma kalau di Gips itu Sogips, Student Organization of Global Islamic Boarding School. Oke. Nah, tadi kan kalian sendiri bicara ya kalau misalkan di luar sana itu disebut dengan OSIS, sedangkan di sekolah kita disebut dengan Sogips. Nah, menurut kalian apa sih bedanya antara OSIS di luar sana dengan Sogips di sini seperti itu? Kalau menurut saya sih, kalau OSIS itu kan biasanya tuh sekolah-sekolah yang tidak berasrama. Nah, di Gips ini karena kita berasrama, otomatis kan dan menganut internasional lah, Miss, gitu. Makanya namanya jadi Student Organization of Global Islamic Boarding School. Oke, jadi boleh langsung lanjut lagi. Kalau menurut saya sih apa Sogips itu bedanya sama OSIS. Di Sogips ini mungkin ruang lingkup kerjanya nih lebih besar karena kan asrama gitu kan ya, Miss ya. Jadi di sini kita lebih banyak kerja, cuman nggak di sekolah aja tapi di asrama juga kayak gitu, Miss. Nah, sebelum menjadi Ketua Sogips dan Wakil Ketua Sogips kan pasti ada nih yang namanya seleksi lah, macam-macam. Kayak gitu juga nggak kalau di sini ini? Kayak gitu juga, cuman di sini kayak menurut saya sih kayak lebih dari OSIS-OSIS yang di luar kayak gitu Kayak pas seleksinya, pas wawancaranya tuh kayak lebih ketat kayak gitu, Miss. Soalnya kan dipilih yang bener-bener kayak gitu. Luar biasa. Berarti ini berdua adalah orang-orang pilihan dong pastinya, iya dong, tentunya. Pasti. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. Jadi berdua ini adalah orang-orang pilihan yang memang orang-orang terbaik juga di bidangnya dan pastinya bukan orang sembarangan nih. Pasti kalau kita tahu akademik pasti juga diperhatikan, kemudian juga prestasi-prestasi di luar sana juga pasti akan jadi bahan ini juga, pertimbangan juga kan pastinya buat orang yang seleksi seperti itu kan. Nah, boleh dikasih tahu nih kira-kira apa saja nih yang sudah pernah dilakukan, entah pernah melakukan proyek apa atau seperti apa sehingga akhirnya bisa terpilih menjadi Ketua Sogips dan juga Wakil Ketua Sogips seperti itu. Boleh gantian dari Askia dulu, boleh silakan. Kalau saya sih sebenarnya dari kelas 10 dari masuk itu emang udah daftar jadi Sogips tapi anggota. Nah, mungkin dari situ juga memberanikan diri dan dilihat juga gitu, Miss. Oh, dulu pernah jadi Sogips juga dan kayak gini hasil kerjanya gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga untuk saya mencalon dan bisa dipilih kayak gitu sih. Oke, kalau Huzairi seperti apa nih? Kalau saya nih kayaknya lebih unik nih. Sebenarnya saya nih kelas 10 bukan Sogips nih, Miss. Sebenarnya saya siswa baru atau murid baru nih, murid pindahan. Saya baru pindah ke Gips ini sekitar semester 2 kelas 10. Waktu itu kan karena saya nggak sempet daftar OSIS, jadi nih saya lihat nih Sogips di Gips ini kayak gimana, kayak gitu. OSISnya di Gips lah. Terus saya lihat kan gitu,
saya ini sebenarnya kayak pengen ikut juga, tapi kan karena murid baru nggak sempet daftar, udah ditutup nih seleksinya. Saya tunggu sampai sekitar kelas 11 nih Miss, semester 1 ada pembukaan pendaftaran Sogip, barulah saya di situ memberanikan diri. Cuman saya ini ke-trigger Miss, saya ini mau kebuktiin nih, saya ini loh siswa baru, kayak bisa juga kayak gitu, insya Allah mau nyalon jadi ketua kayak gitu Miss. Wah, tadi Huzairi bilang Huzairi adalah siswa pindahan. Ya, Tentunya berarti kan banyak banget yang harus dipelajari nih, bagaimana karakter sekolah, karakter teman-teman. Gimana nih, ada tantangan tersendiri nggak pada saat Huzairi yang siswa pindahan tiba-tiba wah keren banget nih sekarang udah jadi ketua Sogips kayak gitu? Untuk tantangan sih banyak Miss. Dimulai saya harus perkenalan dari nol lagi. Saya yang udah ketinggalan dari teman-teman lain tuh kayak saya harus mulai beradaptasi lagi dari awal kayak gitu Miss. Jadi pertama-tama nih saya nih sebenarnya kan banyak nih saingannya jadi ketua Sogip waktu itu Miss. Saya nih juga bersaing sama adalah alumni Miss. Yang alumni kan yang lebih kenal nih sama Iya, sekolah ini kayak gitu dari SMP. Banyak tantangan, cuman saya meyakinkan diri aja kayak gitu, memberanikan oke, aku bisa, bahwa aku ini bukan alumni, cuman aku ini bisa kayak gitu, pasti bisa. Oke. Gitu Miss. Gimana rasanya, capek nggak? Aduh. Kalau ditanya capek pasti capek Ya, capek, pasti capek. Pasti capek. Namanya capek mah pasti Miss. Cuman balik lagi ke awal, gimana kayak kita nih mikir tujuan awal saya nih sama Askia ini mencalon tuh buat apa kayak gitu nah Miss. Jadi ketika saya capek, saya balik ke tujuan awal kayak gitu, mikir lagi kayak gitu, dan itu membuat saya nih menjadi semangat lagi kayak gitu Miss. Kalau Askia gimana mengatasi kecapeannya? Karena kan tadi kalau ditanya capek ya pasti capek gitu Ya, kan. pasti capek Miss, cuma ketika udah daftar itu kan berdasarkan apa yang kita suka. Ketika saya daftar gitu, otomatis kan saya melakukan apa yang saya suka. Ketika kita ngelakuin hal yang kita suka tuh, kalau suka, kalau capek pun itu kayak nggak berasa gitu. Nah Miss, karena juga organisasi kan bareng teman-teman gitu, nggak sendiri. Jadi kalau capek ya capek rame-rame, nggak sendiri gitu sih Oke. Miss. Pemirsa, kita tanya nih kejujuran dari mereka. Kira-kira terpaksa atau enggak nih ikut Sogips? Kira-kira? Enggak dong Miss, Enggak ya. enggak. Oke. Bener nggak nih? Bener, nggak terpaksa. Karena emang seru gitu Miss. Bisa punya banyak temen, terus bisa tahu gimana sih kita bisa memanage sesuatu bareng tim kayak gitu Miss. Jadi nggak ada sama sekali terpaksa, karena emang bener-bener semenyenangkan itu sih. Sama ya? Ya sama, kurang lebih. Kurang lebih juga. Oke, kita mundur sedikit nih. Kok bisa sih kalian jadi tiba-tiba berpasangan seperti ini sih? Gitu. Agak lupa nih Miss. Agak lupa ya. Kia, bayangin kamu dilupain sama dia gimana nih? Enggak, bercanda doang Miss. Jadi awalnya tuh kan karena saya murid baru nih Miss. Saya ini bingung mau cari partner siapa nih. Saya bingung mau cari partner siapa. Saya lihatlah yang kan kalau di dalam organisasi ini lebih tepatnya untuk ketua sama wakil tuh disarankannya cowok dan cewek untuk pasangan kayak gitu nah. Saya ini bingung waktu tuh Miss cari pasangan nih, cari partner nih siapa ya. Terus saya lihat ada nih Askia waktu tuh dia lagi ikut lomba apa kayak gitu no Miss. Saya ini kayak oh ini kayaknya ini Askia ini lumayan satu frekuensi lah sama saya. Satu frekuensi. Terus saya coba ajakin dan dia nih ternyata punya satu tujuan juga kayak gitu. Katanya mau jadi wakil juga kayak gitu. Coba. Emang ini ya, kalau misalkan kita mau bangun sebuah rumah itu memang harus punya visi dan misi yang sama. Kalau misalkan nggak punya visi dan misi yang sama, belum lagi nggak punya pasangannya juga sefrekuensi, emang susah ini. Susah, Iya, ngomongin apa kita ini? Oke guys, sambil kita santai aja, kita bisa sambil minum-minum dulu. Iya, sambil minum-minum dulu. Kali ini disponsori oleh Es jeruk. es jeruk. Saya berbeda nih, saya berbeda nih. Iya. Gak apa-apa ya, beda ya. Ini belinya di Koperasi Gips kan Miss? Betul. Ya? Enak banget guys. Sekalian kita promosi ini ya. Iya. Ini katanya dari es jeruk pilihan. Es jeruk pilihan. Ini es impor dari Australia. Luar kalau nggak salah. biasa. Tapi jangan salah ya guys ya, walaupun kita berbeda tapi kita tetap satu tujuan juga pada akhirnya gitu. Oke. Nah, sekarang udah masih haus? Satu kali lagi. Satu kali lagi boleh, silakan. Jadi haus juga. Boleh, silakan. Ya udah kalau gitu saya haus juga berarti. Semuanya dong. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap.
Oke, kita kilas balik lagi. Pokoknya kita kilas balik terus. Kilas semua, Kilas ya. balik terus, nggak Kayak apa-apa kan? tuntas, ya. Tapi bukan berarti kita gagal move on ya. Iya. Iya. Kita cuma pengen ngasih inspirasi juga ke teman-teman yang lain, ke pemirsa yang di luar sana, biar mereka tahu kayak gini loh perjuangan dari ketua Sogips dan juga wakil ketua Sogips sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini gitu. Nah, boleh ceritain nih gimana ceritanya bisa awal masuk Gips. Nah, tadi kan kalau Huzairi pindahan, kita ke Askia dulu ya. Dari SD sih Miss udah banyak tuh dengar Gips sekolah asrama di Barito Kuala gitu. Dan sempat juga tuh dari marketing Gips itu datang ke sekolah saya untuk promosi, dan dari SD tuh saya udah tertarik masuk Gips. Cuman kata orang tua saya tunggu SMA aja, karena kalau SMP tuh ya jangan jauh dulu lah dari orang tua, kalau kata orang tua saya. Nah, pas SMP ada lagi tuh ternyata Gips datang ke sekolah promosi, ngelihat Gips, oh sekolah berasrama, jadi pengen nyoba gitu. Gimana sih sekolah yang boarding tapi juga global dan Islamik, gimana ya Miss? Global Islamic boarding school, jadi paket lengkap gitu. Betul. Nah iya, jadi pengen masuk ke sini kayak gitu, dan akhirnya kata orang tua boleh aja kayak gitu. Nah setelah saya nelusurin lagi Gips tuh gimana sih kayak gitu, oh ternyata hidup di asrama tanpa handphone, yang mana dulu tuh bener-bener yang ketergantungan handphone Miss, dan semenjak di sini jadi bisa terbiasa kayak gitu Miss. Jadi emang itu pilihan saya sih masuk ke sini, karena memang udah tertarik dari lama. Nyesel apa enggak nih jadinya? Enggak dong. Nggak Iya. terpaksa nih bilangnya. Enggak dong. Huzairi gimana kalau Huzairi sendiri? Kalau saya kan Miss, awalnya saya kan jujur orang Banjarmasin nih Miss, deket sini aja. Pertama saya udah tahu dari SMP tuh udah tahu bahwa ada Global Islamic Boarding School nih di Barito Kuala. Dari SMP tuh saya ini cuman kayak berangan-angan doang nih, kata kan biasanya lewat nih Miss, lewat depan Gips. Saya oh ini ya namanya Global Islamic Boarding School yang katanya sekolah keren apa segala macam kayak gitu Miss ya. Cuman waktu itu cuman angan-angan aja, kayak oh ini pasti saingannya susah nih, banyak nih kayak gitu, orangnya hebat-hebat pasti di dalam. Jadi kayak sempat merasa insecure juga masuk sini waktu itu. Terus karena dari SMP sudah kayak gitu, SMA saya disekolahin ke pondok pesantren di Jawa oleh orang tua saya Miss. Sama kan waktu itu awal-awal Covid nih Miss. Oh iya, betul. Jadi saya kelas 10 semester 1 itu kena Covid di sana. Waduh, kasihan sebenarnya. Ya ampun. Banyak suka dukanya. Asli banyak banget berarti pelajarannya ini di sini ya. Terus karena kena Covid, saya ditarik nih sama orang tua, disuruh yang di sekolah yang deket Banjar-Banjar aja, yang deket-deket orang tua katanya gitu. Terus orang tua nih bingung nih mau cari sekolah mana yang harus asrama juga kayak gitu. Nah, soalnya kan saya nih memang mau dibuat mandiri sama orang tua saya kayak gitu noh. Terus cari-cari sekolah ternyata ada nih Global Islamic Boarding School nih. Yang waktu itu kata orang tua saya, Rizky katanya, kamu mau nggak masuk sini? Sempat mikir lama, dilema waktu itu Miss, sempat sampai sholat istikharah juga Luar kan biasa. gitu. Emang ini Sampai orang- sempat sholat istikharah, terus minta petunjuk juga sama Allah kayak gitu Miss. Ternyata alhamdulillah ya memberanikan diri. Oke kata saya Bun, ya nggak apa-apa Rizky daftar di sini aja kayak gitu. Oke kata ayah sama bunda kan. Terus langsung coba didaftarin walaupun waktu itu semester 2. Jadi semester 2 nih kayak sebenarnya kan bukan udah tutup nih jalur pendaftaran yang seharusnya semestinya kan. Ternyata diterima kayak gitu. Ternyata masuk sini memang sesuai ekspektasi saya di awal sih kayak gitu. Memang orangnya nih hebat-hebat, kayak sekolahnya emang bagus, mumpuni. Kayak saya kira di Gips nih juga kan di sini kan boleh jujur Wis? Iya, boleh dong, boleh banget. Di sini kan katanya sekolahnya nih lumayan fasilitasnya tuh memadai lah kayak gitu, di atas rata-rata kayak gitu. Miss pun juga mengakui nih. Iya. Jadi saya sempat insecure juga kayak gitu, dan ternyata saya kira orangnya ternyata mah orangnya di sini jauh yang saya dari bayangin nih. Ternyata humble semua, asik, receh-receh. ya receh. Aja sih Miss. Terus kamu ingat nggak yang waktu itu kamu awal-awal pertama kali kesini? Yang mana kamu tuh? wawancarain siapa? Nggak inget sih Miss. Kamu ini. Miss ya? Iya. Oh nggak inget.
Udah banyak soalnya Miss ya ketemu, udah lupa Iya, juga. udah lupa, nggak apa-apa sih. Emang udah biasa dilupain sih, Miss. Wah, Sedih banget. Oke. BTW nih, kalian dari mana asal daerahnya? Kalau saya Miss tahu Tanjung nggak? Tanjung tahu dong. Kalau nggak tahu Tanjung. Tabalong. Iya, tahu, Iya. tahu. Asli orang Kalimantan kok, tenang. Kalimantan Selatan di Tanjung. Mm-mm. Jadi emang di Tanjung juga banyak yang masuk ke sini gitu. Gak bisa dihitung jari, Miss. Nggak bisa dihitung Nggak bisa jari. dihitung jari. Berarti banyak dong ya Banyak teman-teman banget. yang juga dari daerah Tanjung, Tabalong yang juga kemudian Masuk ke sekolah di sini juga. Iya, Oke. karena di Tanjung nggak ada sekolah boarding, Miss. Oke, gitu. Jadi nyari Kalau keberanian. Huzairi kayak gimana? kalau saya asli Banjarmasin nih Asli Miss, Banjarmasin, deket aja. iya. Orang kota, asik. Jangan salah, ini juga daerah perkotaan. Iya, loh, sama-sama kayak kota, Iya, iya. daerah perkotaan, ibu kota maksudnya. Ya. Kalau dari Banjarmasin sih mungkin teman-teman seangkatan saya tuh mungkin adalah sekitar kurang lebih 10 orang kayak gitu. Apa lah ya? Boleh Ya. disebutin satu-satu nih. Aduh, kebanyakan Miss. Biar saya lebih. juga tuh sama teman-teman di sana kayak gitu. Siapa tahu nanti mereka ngelihat. Oh, iya. Nama Halo. kalian aku sebutin loh nih gitu. Jangan Miss, jangan. Capek. Oh, capek, iya. Kebanyakan 10 orang. Yang diingat aja siapa? Yang diinget tuh ada Rifki Prawira. Halo Rifki Prawira, Halo, kamu Rifki disebut nih Prawira. sama Huzairi nih. Siapa lagi? Jangan Rifki doang, nanti yang lain iri loh, cemburu loh yang lain. Aduh, siapa ya? Banyak pokoknya lupa. Sama saya sendiri kan. Jadi dua udah inget. Dua gitu. Udah itu aja sih Miss. Kalau soalnya kan saya biasanya ingatnya sama Allah nggak sama cewek kayak gitu. Luar Miss. biasa, Masya Allah. gak bisa berkata-kata lagi nih, tepuk tangan dulu dong buat Huzairi dan juga. Dan luar biasa ya, sekolah di GIPS pada akhirnya kemudian menanamkan nilai-nilai keagamaan di dalam diri masing-masing. Tadi seperti Huzairi katanya tidak mengenal lagi yang namanya perempuan. Iya. Pada akhirnya hanya tahu yang namanya Allah saja. Tuhan, Masya Allah. Saya kagum sama diri saya sendiri. Saya Miss. juga kagum sama murid-murid saya di sini. Oke, ada punya cita-cita? Cita-cita. Ada Miss, Tiga? pasti ada dong. Ada ya, oke. Kalau punya cita-cita atau mimpi, kira-kira apa nih cita-cita atau mimpinya masing-masing nih? Apa itu? Banyak, lumayan banyak. Oh, banyak Miss. banget lumayan ternyata. banyak ya. Banyak banget sampai ngitung-ngitung jari Iya. nih. Terus sampai jari kaki juga? Oh enggak, jadi perlu. tutup sepatu. Sepatu. Kalau misalnya untuk cita-cita sih ada Miss. Yang pertama kan layaknya manusia biasa kan pasti orang nih pengennya jadi sukses kayak gitu, terus masuk surga kayak gitu. Cuman kalau yang untuk lebih detailnya cita-cita saya sih cuman apa ya? Sendiri bingung. Mau dibantu nih? Boleh. Boleh dibantu. Kira-kira nih apa yang terpikirkan dalam 3-5 tahun ke depan seperti itu? Saya cuma pengen Nikah? enggak dong. Cuman pengen kuliah aja Miss, cuma pengen ngebanggain orang tua kayak gitu aja sih ya. Lebih tepatnya sih untuk kedepannya nih saya cuman pengen fokus sekolah cari ilmu buat di kedepannya lagi yang mungkin sekitar 10 tahun lagi kayak gitu no Oke, Miss. pengen kuliah jurusan apa? Oh ini jurusan nih, kalau bahas jurusan nih agak bingung nih. Agak bingung. Soalnya zaman sekarang nih kan udah banyak nih jurusan nih Miss. Dari yang mungkin yang belum kita tahu kayak jarang orang tahu tuh kayak sastra Jepang kayak gitu-gitu tuh betul, Miss. betul. Sampai yang kayak kedokteran tuh sekarang banyak peminatnya juga kayak gitu. Udah mainstream ya ceritanya. Iya, udah mainstream. Udah mainstream. Kalau saya sih jujur, kalau dari diri saya sih sebenarnya ada dua nih Miss. Ada kehendak saya sama kehendak orang tua. Wah, susah nih kalau Susah. beda kehendak nih. Apa mau sekalian dibantu dari sini? Biar papa, mama, Huzairi pengen ini loh. Halo Papa. Ada dua nih Miss, jujur. Kalau orang tua pengennya saya nih masuk kedokteran Miss. Oke, kedokteran. Kedokteran tuh kenapa disuruh masuk kedokteran? Karena dulu dari kalau nggak salah dari kakek nih Miss, pengen kedokteran terus nggak kesampaian, terus turun ke ibu, kayak terus turun ke kakak nggak kesampaian juga. Jadi kayak lebih tepatnya tuh cita-cita turun temurun kayak gitu nih Miss. Temurun. Terus saya nih kayak sebenarnya nggak dituntut, cuman ya kayaknya kamu nerusin cita-cita bunda aja kayak gitu. Nah bunda dulu pengen jadi dokter gini cuman nggak kesampaian kayak gitu. Tuh kalau dari orang tua sih Miss. Kalau dari diri saya sendiri mah saya pengen masuknya nih lebih ke mungkin ya dilihat dari zaman sekarang mungkin ke IT Miss. Oh, IT. Oke. Atau enggak
di satu sisi juga saya bingung nih Miss, kan siapa sih yang nggak mau ngebanggain orang tuanya waktu itu kan. Betul. Jadi saya mikir juga kedokteran juga, ngepertimbangin juga kayak gitu Miss. Jadi tapi sebenarnya saat ini saya masih dilema. Oke. Kalau misalkan kedokteran tapi juga bisa IT, kenapa nggak? Mungkin ya kalau bisa mah ayo aja saya bisa. Jadi Oke. dokter yang jago IT kayak Iya, gitu. kan harapnya kan seperti itu. Artinya Iya. kan keinginan orang tua bisa tercapai, Keinginan keinginan diri kamu juga bisa tercapai seperti itu. Kalau bisa combine duanya, kenapa tidak? Iya. Nah, Bisa dicoba nanti. bisa Miss. dicoba nanti. Usaha dulu yang Oke, penting. nanti didorong sama Askia nanti. Wes. Askia gimana? Apa cita-cita sama mimpi-mimpi kamu? Kalau cita-cita dari TK, ya it's common Miss. Jadi dokter, Dokter. gitu Miss. Cita-cita umum Iya, ya. cita-cita umum. Lihat waktu kecil memang dokter-dokteran, pengen jadi dokter gitu Miss. Tapi itu sampai sekarang, alhamdulillahnya. sekarang. Iya. Tapi kemarin tuh sempat bingung karena orang tua juga pengen anaknya masuk kuliah, terus pas lulusnya tuh langsung dapat kerja gitu Miss. Jadi orang tua kemarin sempat bilang mending masuk kedinasan aja kayak gitu. Tapi stan itu kan stan atau IPDN itu kan harus suka olahraga gitu nah Miss. Iya. Bisa berenang gitu-gitu. Fisik. Iya, iya, terus juga masuknya pasti jauh lebih susah daripada yang kampus-kampus negeri atau swasta kayak gitu. Jadi saya bilang kayaknya masuk ke dokteran aja. Terus juga sempat konsultasi tuh sama guru-guru di GIPS, karena kan di GIPS tuh difasilitasin buat konsultasi Betul apa sekali, gitu betul, ke depannya mau apa. betul. Jadi setelah dapat pencerahan-pencerahan dari guru-guru GIPS, saya tetap pengen jadi dokter kayak gitu. Tapi tergantung sih nantinya. Itu kan juga bergantung sama saya belajarnya segimana besarnya gitu nah Miss. Kalau saya belajar dengan semangat, tekadnya bulat gitu, insya Allah kan bisa aja. Cuman kalau enggak, ya nanti lihat aja yang lain gitu Miss. Tapi sejauh ini masih pengen jadi dokter. Miss. Masih pengen jadi dokter Iya, ya. Berarti benar. sama nih pengen jadi dokter. Berarti bersaing nih, apalagi sama-sama ini pengen jadi dokter. Iya. Bersaing nih. Enggak. Iya Bersaing dong, nggak? saing dong. Oh, Saing sikap nih. Iya. Iya, bersaing. Jadi itu juga ibaratnya yang Miss rasakan juga sebagai seorang guru di sini gitu kan. Salah satu keunggulan kita di sini, dan Miss bisa merasakan sendiri kalau misalkan di sini kita benar-benar difasilitasi gitu Iya. siswa-siswanya untuk tahu apa sih minat dan bakatnya masing-masing kayak gitu. Apalagi kan kalian udah kelas 12 juga, persiapan mau masuk perguruan tinggi pasti sangat perlu sekali insight-insight dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman sebelumnya gitu kan ya. Iya, apalagi Betul. dikasih waktu jam untuk konseling secara khusus. Luar gitu. biasa, boleh tepuk tangan dulu dong buat GIPS, memang sangat memfasilitasi. Oke, jadi insya Allah ya lewat GIPS ini semuanya bisa tercapai semuanya yang kalian inginkan seperti itu. Nah, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat pemirsa di luar sana, kemudian juga buat kalian sendiri seperti itu? Apa kira-kira makna GIPS buat kalian? Kayak gitu. Dua nih jadinya pertanyaannya, pesan-pesan buat pemirsa, terus juga makna GIPS buat kalian. Apa makna GIPS? Iya, makna GIPS dulu Atau boleh. gua pesan dulu nih, Mama? Makna GIPS aja dulu Oh, deh. makna GIPS. Iya, makna GIPS dulu. Untuk saya pribadi, makna GIPS Global Islamic Boarding School kan Miss. 4 kata ya. Oke, 4 Empat kata. Dimana yang ditekankan itu kan lebih Islamik ya gitu. Jujur saya nih orang yang suka juga sama yang namanya agama kayak gitu Miss. Ya kayak lumayan religius lah orangnya kayak gitu Miss. Kadang tuh saya suka ikut kajian di luar sana tuh. Jadi mungkin Global Islamic Boarding School ini adalah salah satu tempat yang cocok untuk orang seperti saya kayak gitu nih. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Terus juga makna Global Islamic Boarding School nih banyak sebenarnya Miss. Nggak bisa disebutin satu-satu, cuman saya kasih gambaran besarnya aja. Maknanya nih di GIPS ini pasti banyak yang kita dapatkan kayak gitu Miss, dari entah ilmu, teman atau relasi atau segala macam apapun lah itu bentuknya Miss. Terutama untuk diri saya tuh yang paling bermakna di GIPS ini adalah ketika saya menjadi ketua Sogip saat ini kayak gitu Miss. Jadi saya banyak belajar dari organisasi yang Sogip ini mengenai bagaimana caranya mengenal lingkungan atau karakter teman masing-masing kayak gitu Miss. Kayak belajar menjadi pemimpin yang baik juga kayak gitu Miss. Itu aja sih Miss mungkin kalau dari saya makna GIPS-nya.
Oke, kalau dari Askia gimana? Apa makna GIPS buat Askia sendiri? Kalau menurut saya sih makna GIPS ya tadi Global Islamic Boarding School. Di sini global kan. Jadi kalau menurut saya makna GIPS itu Miss dimana saya bisa mengembangkan minat dan bakat saya. Karena semenjak saya ada di sini Miss, dari SMP SD itu saya literally bener-bener yang nggak pernah ikut lomba apapun. Tapi ketika saya masuk SMA GIPS, saya tuh benar-benar dituntun maksudnya. Kayaknya passion kamu di sini nih. Mending kamu coba ikut lomba ini kayak gitu. Nah, semenjak masuk ke sini mencoba arahan dari guru-guru, saya tuh mulai bisa mengeluarkan apa sih bakat dan minat saya kayak gitu. Terus juga di GIPS ini saya belajar banyak sekali hal kayak gimana caranya bisa hidup bareng-bareng sama teman-teman 24 jam dari tidur sampai tidur lagi kayak gitu Miss dari GIPS ini. Terus gimana cara saya membagi waktu antara asrama, sekolah, terus organisasi juga saya diajarin dari GIPS ini. Jadi menurut saya GIPS emang bener-bener mengajarkan saya bukan cuma tentang pelajaran, tapi tentang banyak hal yang belum tentu bisa saya dapatin di sekolah-sekolah lain kayak gitu Miss, kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalkan bisa ambil kesimpulan nih ya dari makna yang sudah kalian sampaikan tadi, berarti banyak sekali nih, beragam sekali, baik itu yang tentunya yang positif pastinya kan, adaptasi lah, belajar dari sana, terus juga mengidentifikasi diri seperti apa, akhirnya jadi tahu kelebihan dan kekurangannya apa, dari yang sebelumnya nggak percaya diri sekarang sangat luar biasa percaya dirinya. Alhamdulillah, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi pemirsa buat dua orang yang luar biasa berprestasi ini. Nah, tadi kan ngomongin makna GIPS gitu kan ya. Sekarang kalau kita balik lagi ke organisasi, kira-kira organisasi GIPS, SOGIPS ini mau kalian bawa kemana? Nah, mau dibawa kemana? Ayo, mau dibawa kemana kira-kira? Apakah nanti mau dibawa jalan-jalan, atau mau dibawa go nasional atau bahkan internasional misalkan? Bisa. Mau dibawa ya secara lingkup GIPS aja dulu Miss. Lebih bermanfaat untuk siswa-siswi GIPS kayak gitu. Jadi bukan sekadar organisasi terus capek terus rame-ramean aja, tapi juga berusaha untuk membuat organisasi ini tuh bermanfaat juga bagi siswa-siswi lain. Jadi dengan adanya organisasi ini, siswa-siswi lain tuh juga ikut merasakan, oh iya ada organisasi ini ternyata manfaatnya kayak gini, banyak banget manfaat yang bisa didapat dari ikut organisasi, dapat teman, belajar bertanggung jawab. Ya itu Miss, bukan cuma belajar sekolah aja, tapi juga belajar bagaimana memanage waktu dan hal-hal yang ya bisa disampingkan dan bisa kita dapetin cuma di organisasi kayak gitu. Oke, kalau Huzairi sendiri kayak gimana nih? Mau di mana? Dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ya? SOGIPS ini kan balik organisasi nih Miss, organisasi di Global Islamic Boarding School. Mau dibawa kemana? Iya, mau dibawa kemana? Apakah ada hal yang mungkin walaupun kalian nanti berakhir di SOGIPS masa kepemimpinannya seperti itu, tapi kalian tetap akan gimana gitu mendampingi atau apa seperti itu nanti? Mungkin di SOGIPS ini kayak kami ini lebih menekankan kan SOGIPS ini lebih tepatnya tuh salah satu jembatan juga antara siswa dengan guru Miss. Jadi kami ini kayak bisa apa namanya ya Miss ya, jembatan antara guru dan siswa tuh kayak penghantar. Kayak fasilitatornya. Iya, fasilitatornya kayak gitu nih. Jadi juga kami di SOGIPS nih Miss, kami ini kayak lebih menekankan nggak buat cuman yang anggota aja, juga bagi siswa-siswa yang lain nih hal-hal yang positif kayak gitu nih Miss. Jadi kalau misalnya kami ganti jabatan atau lepas jabatan tuh hal-hal yang kami ajarkan nih tetap tertinggal kayak gitu di mereka kayak gitu nih, tetap membekas lah kayak tetap gitu. Membekas. Oke, susah berarti lah dilupain. Sepakat ya, walaupun nanti pada akhirnya kalian udah lepas masa jabatan, kalian tetap akan mau bantu adik-adik kalian nanti. Pasti dong, pasti itu ya. Miss. Jadi kalau nanti misalkan diminta untuk mengisi training, workshop atau apa kayak gitu untuk kegiatan SOGIPS, berarti nanti tetap mau ya. Iya, Ya mau kan. Kalau nggak sibuk. Kalau nggak sibuk, oh ya sebentar lagi mau calon mahasiswa soalnya. Calon dokter Calon berdua. dokter. Oh iya, Amin. bersaing berdua nanti. Iya.
nanti nggak boleh ya kalau misalkan udah nanti bersaing terus ikut-ikutan. Senggol. Oke. Oh ya, tadi kelupaan, pesan-pesan tadi gimana? Oh, untuk pesan-pesan Pesan-pesan sekalian nih juga kalian sampaikan ke orang tua kalian yang di luar sana nonton, yang mungkin di rumah lagi nonton seperti itu. Ayah, papa, apa mama, atau gimana nih manggilnya nih? Gimana sekalian? Kasih pesan dan pesan, harapannya juga buat kedua orang tua di rumah sana sekalian. Oke. Pesan-pesanan untuk orang tua atau untuk Gips dulu, Miss? Keduanya. Oke. Kalau untuk orang tua, ya mama papa nggak perlu khawatir. Maksudnya memang mungkin anaknya jauh dari rumah, tapi di sini anaknya tuh dibimbing gitu. Nggak cuma dibiarin yang ya udah sekolah jauh, tapi memang benar-benar dibimbing, diajarin di asrama, diajarin di sekolah juga diajarin kayak gitu. Jadi emang dengan fasilitas juga yang sangat memadai. Jadi emang nggak perlu khawatir tentang anaknya yang dilepas jauh dari rumah kayak gitu. Okay. Terus kalau untuk Gips, harapan pesan-pesan untuk Gips itu Apa ya? buat teman-teman, buat adik-adik, atau buat guru-gurunya bahkan seperti itu. Untuk Gips saat ini kan fasilitas yang Gips kasih itu udah sangat luar biasa kayak gitu. Dan saya berharap nantinya sampai nanti tahun-tahun berikutnya fasilitas yang diberikan tuh akan lebih lagi kayak gitu. Jadi nggak cuma ini kan udah bagus Miss, tapi nggak cuma berhenti sampai di sini gitu. Betul. Semoga Gips tetap memberikan perkembangan, fasilitas dikembangin lagi fasilitas yang jauh lebih memadai, Jauh gitu. lebih baik lagi Lebih daripada baik lagi sekarang. Artinya dari sekarang sudah baik, tapi bagaimana caranya bisa lebih lebih dan baik lebih lagi. lagi seperti Iya. itu ya. Terus juga semoga Gips tetap memberikan guru-guru yang luar biasa, yang hebat, yang rela membimbing siswanya sampai malam kadang, bimbingan, konseling dan lain sebagainya. Semoga terus ditingkatkan untuk bisa memberikan guru-guru yang bisa membimbing siswa-siswinya lah gitu Miss. Nggak cuma di pelajaran tapi tentang kehidupan, tentang sehari-hari dan lain sebagainya. Terus juga semoga Gips menjadi apa seperti itu. ya Gips lebih menjadi sekolah yang go internasional lah Miss. Go internasional, amin. Kita ini kan sudah nasional aminkan nih Miss. semuanya bersama-sama. Iya, amin. Terus lebih menghasilkan, lebih menghasilkan lagi siswa-siswi yang berprestasi tentunya. bisa membanggakan sekolah. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Askia. Sekarang Huzairi lagi. Oke, gimana Huzairi? pesan untuk ayah bunda di rumah. Ayah mungkin bunda di rumah. ayah bunda nih mungkin ya nggak usah khawatir juga. Rizky di sini dibimbing. Yang kadang tuh Rizky mungkin di sekolah-sekolah yang dulu tuh merasa belum bisa mengembangkan diri atau memunculkan diri saya yang sebenarnya gitu Miss. Cuman kalau di Gips ini saya memang bener ngerasa pure kayak gitu Miss. Saya ini memang kayak bisa mengembangkan diri kayak gitu. Jadi ayah bunda nih nggak perlu khawatir. Ayah bunda nih memasukkan saya di sekolah yang tepat kayak gitu, yang top gitu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya pemirsa ya. Pokoknya intinya jangan pernah khawatir ya ayah dan bunda, karena coba kita lihat dua orang yang berprestasi di sini, kita lihat mereka adalah calon-calon generasi penerus bangsa ke depannya. Amin. Oke, gimana lagi? Ada lagi pesan buat ayah dan bunda? Untuk ayah dan bunda cukup mungkin. Cukup, oke. Buat Gips lagi Oke, kayak gimana? Untuk Gips nih. Untuk Gips tercinta ini mungkin pesan saya nih nggak banyak Miss. Saya harap nih Global Islamic Boarding School nih saya harap nggak cuman di sini aja, tapi punya banyak cabang nih Miss. Punya Jadi banyak cabang. Amin. Amin. Kita aminkan sama-sama pemirsa. Amin. Jadi Mohon nanti didengarkan untuk Miss Mira yang ada di sana lagi nonton, Miss Ilham yang lagi nonton di sana juga. Kita coba nanti untuk bisa buka cabang di berbagai negara nanti bahkan Oke. kalau bisa. soalnya saya ngerasa nih Global Islamic Boarding School nih yang untuk saat ini nih cuman saya nggak mau siswa-siswi berprestasi di kota-kota lain atau di negara-negara lain nih kayak nggak bisa ngerasain masuk Gips juga yang sebagus itu gini, Mas. buat
mereka nih ngembangkan bakat dan minat siswanya kayak gitu. Jadi saya harap nih lebih banyak lah, terutama di Indonesia dulu Miss gitu. Oke. Satu lagi nih, boleh nggak diselipin lagi? Apa nih Miss? Buat guru-gurunya gimana nih? Aduh, Atau kalau buat buat stafnya atau karyawannya gimana nih? Kalau buat guru-guru sama Atau karyawan-karyawan, gini bilang nggak, Pak, Bu, Miss, Mister jangan berubah ya gitu. Eh. Bisa juga. mungkin kalau untuk guru-guru sekaligus atau karyawan-karyawan di GIPS ini, pesan saya sih cuman kayak pesan saya, Miss, Mister, jangan lupa sama saya ya. Wah, gitu aja sih. Siapa Miss. coba yang pernah ngelupain Huzairi sama Askia? Ada yang coba yang berani? Oke. Ada lagi? Makasih juga. Oh iya. Oke. Terima kasih juga untuk Miss, Mister, juga karyawan-karyawan yang lain kayak udah membantu saya berkembang dan memberikan saya banyak pelajaran dan makna hidup selama saya bersekolah di GIPS ini, di Global Islamic Boarding School. Luar biasa pemirsa. Bisa memberikan makna hidup pokoknya buat Ya. Huzairi dan juga Askia. Nah, untuk Askia, tadi selipan tadi yang satu terakhir gimana? Guru-guru. Pesan guru-guru. boleh. Oke. Pesan untuk guru-guru ya yang jelas terima kasih banyak gitu. Karena dengan sabar sekali membimbing kami yang pastinya lebih sulit karena asrama kayak gitu Miss. Jadi benar-benar sangat berterima kasih, rela-rela malam-malam datang ke sekolah kayak gitu untuk misalnya ada acara rela datang, terus misalnya anak-anaknya ada masalah tuh dengan sukarela mendengarkan kayak gitu Miss. Benar-benar banyak terima kasih. Terus juga minta bantuannya lagi, membimbing kami, mengarahkan kami. Yang mana kami nih memang lagi masa-masa bingung gitu Miss. Iya, Kuliah aja bingung Iya. mau di mana. Jadi iya bimbang. Jadi kami mohon banget arahannya lagi kayak gitu. Ya itu aja sih Miss sebenarnya karena udah bagus banget. Gimana ya? Bingung mau komen Iya, apa? nggak bisa komen, no komen. Itu Saking bagusnya dan saking luar biasanya guru-guru yang ada di GIPS ini. Oke, pemirsa boleh tepuk tangan dulu buat Huzairi dan juga Askia. Nah, baik pemirsa yang ada di rumah sana, sekian dulu untuk kita kali ini. Sampai jumpa di episode ketiga yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu siswa atau siapapun yang berprestasi lainnya lagi yang bisa menginspirasi kita.